Ustazah sudah menyampaikan loh Senin kemarin kalau kita minggu ini belajarnya sudah masuk tema 6. Ya. Tema 5-nya kan sudah selesai, sudah PH 2 kali. Masa teman-teman lupa? Ya besok PH. Oh iya, Ustazah mau ingetin Mbak Bila maaf, Mbak Ivian. Ya, Mbak Ivian tolong nanti dikerjakan PH-nya ya, Solihah ya. Karena kemarin Ustazah cek masih belum ada nilainya. Berarti kan belum dikerjain. Nah, nanti tolong dikerjain. Ya, Mbak Ivian. Nanti Ustazah kirimkan linknya. Kenapa Mbak Yang Ivian? itu namanya bahasa Inggris. PH ini tematik, tema 5, ada 2. Kemarin Ustazah tuh sudah WA Bunda Mbak Ivian ya untuk PH yang pertama, tapi belum dikerjain. Mungkin belum disampaikan ke Mbak Ivian atau lupa. Nah, nanti bisa tolong diingatkan ayah bundanya ya supaya nanti bisa dikerjain hari ini atau besok nggak apa-apa. Berarti besok nanti double dong. Kan besok kita juga PH. Double. Tuh ya, teman-teman. Ya udah kita mulai ya. Ustazah cuma mau ngingetin yang belum menyelesaikan PH. Hari ini kita belajar tentang sumber energi. Energi dan perubahannya. Sumber energi. Ya, teman-teman tahu nggak sumber Dan energi itu apa? perubahannya. Apa itu energi? Kecil banget itu. Ya Ustazah, gak kedengeran. Ustazah tuh udah paling kenceng ini Mic-nya suaranya. ditutup. Dan berisik juga biar suara Ustazah. Di mute, Oke, Ustazah mute ya. Izin ya, mau di mute. Dah, jangan ada yang dibuka. Kedengaran kan? Kalau kedengaran bilang jempol. Ya, nggak kecil kan? Nggak, oke. Ya, hari ini kita belajar tentang sumber energi. Ustazah izin share screen ya ke teman-teman. Eh, Nah, muncul nggak? Oke, kalau muncul, sip. Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber energi. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih sumber energi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Apa sih Ustazah kok bingungin? Bingung ya? Iya, maksudnya dia itu sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, jadi salah satu contohnya nih langsung kita ke contoh aja biar teman-teman paham. Sumber energi itu ada 5. Yang pertama ada matahari, ya. Kemudian yang kedua ada panas bumi. Yang ketiga ada angin. Yang keempat ada air. Yang kelima ada biomasa. Ya, kenapa semuanya lima-limanya ini disebut sumber energi? Karena menghasilkan sesuatu yang berguna untuk makhluk hidup. Contohnya matahari. Ya, kalau nggak ada matahari, bajunya nggak kering. Kalau nggak ada matahari, nanti gimana? Tanaman bisa tumbuh nggak? Nggak bisa, karena tanaman membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Panas bumi, itu juga berguna ya untuk kita. Angin, sama. Kalau nggak ada angin bagaimana? Nggak bisa. Jadi angin itu juga berguna untuk kita. Ada air. Kalau nggak ada air bagaimana? Kita nggak bisa mandi, nggak bisa minum. Gimana kehausan? Nah,
Nggak cuman kita, tumbuhan, hewan, ya, manusia membutuhkan air, matahari, panas bumi, angin, gitu. Dan biomasa. Biomasa apa Ustazah? Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya sumber energi itu apa dan apa saja sih sumber energi itu? Yaitu tadi matahari, panas bumi, air, angin, dan biomasa. Tuh ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama, matahari. Matahari itu apa? Teman-teman sudah tahu ya, matahari itu yang ada di langit, yang berwarna kuning biasanya, menyilaukan, panas Ustazah. Iya, betul. Semuanya benar ya. Jadi kalau menurut teorinya, matahari adalah sumber energi cahaya terbesar. Kenapa bisa terbesar? Karena matahari itu yang menghasilkan cahaya paling besar. Tuh, beda ya, lampu masih kecil. Beda dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari kan memang dari sananya. Memang sumber energi dari sananya, ya, dari alam. Beda dengan lampu. Sinar matahari itu beda dengan lampu. Lampu mobil, lampu motor, bahkan lampu rumah. Karena apa? Kalau sinar matahari itu kan berasal dari alam, sedangkan lampu yang kita gunakan sehari-hari itu buatan tangan manusia. Seperti itu. Nah, pemanfaatan matahari itu misalkan dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, kenapa tadi Ustazah bilang kalau listrik itu bukan sumber cahaya terbesar? Karena listrik itu masih dibantu ya dengan sel surya. Tadi sel surya itu ya berasalnya dari mana? Dari matahari, cahaya matahari gitu. Jadi nih, teman-teman di rumah kan pastinya mau hidupin TV, mau hidupin listrik, mau hidupin lampu, mesin cuci, laptop dan sebagainya. Pasti menggunakan listrik ya. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari energi surya yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Seperti itu. Selain itu juga matahari dimanfaatkan untuk mengkeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, jadi teman-teman kalau yang nyuci baju, jemur, terus keadaan cuaca di tempat kita sedang cerah, sedang panas, pasti bajunya cepat kering. Iya apa ya? Ya, saya Iya, benar. Karena ada cahaya matahari yang membuat baju itu kering. Bagaimana bisa? Ya kemarin kita sudah belajar adanya penguapan ya. Dibantu cahaya matahari, bajunya menguap sehingga air itu menguap ke atas menjadi kering. Sama halnya dengan ikan kering ya, dibantu oleh cahaya matahari supaya kering ikannya yang tadinya masih basah, terus karena dijemur berhari-hari bahkan seminggu mungkin ya, akhirnya dia menjadi kering. Dan teman-teman beli deh itu ikan kering di pasar digoreng. Nah, kayak gitu. Bisa juga dalam bentuk ikan asin. Kering nggak tuh ikan asin kalau yang dibeli ayah bundanya? Kering, iya kan? Iya. Nah, itu adanya proses dibantu dari cahaya matahari. Kayak gitu. Itu tadi ya sumber energi matahari. Yang kedua, panas bumi. Nah, panas bumi itu apa Ustazah? Yaitu sumber energi yang berasal dari dalam bumi. Nah, jadi di dalam bumi kita itu ada yang namanya panas bumi ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi bumi kita itu dalamnya ada sesuatunya. Ada berlapis-lapis lempengan. Nah, apa sih Ustazah itu? Nanti teman-teman pelajari kok di kelas 5 dan 6 ya. Kayak gitu. Pelajari tentang bumi itu apa.
Kalau sekarang hanya pengantar saja gitu. Nah, Indonesia ya teman-teman, negara kita itu juga merupakan salah satu negara di dunia. Di dunia loh teman-teman. Apa? Yang kaya akan energi panas bumi. Gitu ya. Jadi nggak cuman negara barat, negara luar, negara kita juga termasuk negara yang memiliki energi panas bumi paling banyak. Tuh, nggak hanya itu, hutannya juga ya, tanamannya juga, tapi tanaman yang subtropis ya, karena kita hidup di negara yang beriklim subtropis. Beda kalau yang tropis. Kalau yang tropis kan ada 4 musim. Musim salju, musim dingin, musim dingin sama musim salju Gugur, sama ya. Musim gugur, musim semi, gugur. musim semi, ya musim gugur, musim semi ya. Tuh dan lain sebagainya. Kalau kita kan hanya dua, panas dan dingin atau hujan dan Kemarau. panas. Kemarau, ya. Itu juga ada salju kok. Nah, makanya itu Di karena Indonesia ada salju, Indonesia tapi di karena Papua. Indonesia kaya akan panas bumi, maka Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Gitu ya. Makanya di Jawa banyak sekali gunung, Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan lain sebagainya yang masih aktif ya. Yang masih aktif tuh bagaimana? Dia bisa mengeluarkan wedus gembel, bisa mengeluarkan larva, kayak gitu. Beda kalau yang gak aktif. Kalau yang gak aktif kan ya hanya gunung biasa, tidak mengubah apapun, tidak ada yang mengeluarkan apapun gitu. Seperti kemarin di Jogja, Gunung Merapinya mengeluarkan apa tuh? Ya, Letus lah mengeluarkan abu. kemarin pagi Gunung Merapi di Jogja meletus. Nah, tuh Mas Akil kemarin habis ke Jogja antar abangnya. Lihat kalau Gunung Merapi ada apa? Mas Akil meletus. Meletus. Baru Tuh. kemarin saja. Iya, Ustaz juga lihat beritanya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya energi panas bumi yang kita punya, yaitu banyak gunung berapinya. Gitu ya. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh pemanfaatan panas bumi lainnya yaitu bisa mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Nah, tuh ada gambar nih teman-teman. Jadi, pembangkit listriknya tuh kita tancapkan ke dalam tanah tuh. Kan dia kalau panas bumi kan di dalam tanah, di bumi, ya. Jadinya itu adalah salah satu pemanfaatan panas bumi yang kita ubah menjadi pembangkit listrik. Makanya di mana-mana itu ada yang namanya tiang yang biasanya untuk menyalurkan listrik. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk memanfaatkan panas bumi kayak gitu. Kalau nggak ada tiang listrik, mana mungkin teman-teman rumahnya bisa nyala lampunya, bisa hidup laptopnya, TV-nya gitu ya. Nih, nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi bisa searching di internet. Pembangkit listrik tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Karena kita nggak belajar terlalu dalam ya di sini, cuman pengantar aja. Nanti teman-teman bingung kalau terlalu dalam. Kemudian yang ketiga ada angin. Nah, angin. Angin. Bisa merasakan angin? Bisa ya? Bisa. Iya, Bisa, bisa. tapi nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat, Betul. betul. Angin itu seperti udara, tidak bisa dilihat. Tetapi bedanya kalau angin bisa kita rasakan, kalau udara tidak bisa kita Adem. rasakan. Semua itu patut kita syukuri, ya teman-teman. Kalau kita masih bisa menghirup udara, masih bisa merasakan angin, berarti itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Gitu. Saya di kamar lagi, Mbak. Nah, ya. Nanti nanti misalnya kita belajar penyakit ada nggak? Ah, apa Mbak? Belajar penyakit.
Suaranya putus-putus. Iya, suara Penyakit. Ustazah nggak dengar. Belajar penyakit. Penyakit. banyak penyakit. Belajar penyakit. Iya, ada nggak? Penyakit apa, Mbak? Ini serius deh, suara Mbak Evian tuh putus-putus. Banyak penyakit. Banyak penyakit di mana? Di kami juga. Pelajaran penyakit. Oh, Mbak Evian tuh tanya, ada nggak pelajaran yang membahas tentang penyakit? Iya. Nggak ada. Kalau di kita belum ada ya. Kalau di kita belum ada. Mungkin nanti kalau udah kelas 5 sama Itu 6. pelajaran kuliah dokter Ustazah. Oh gitu. Iya benar, kalau dokter pasti pelajarin gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ayo. Kalau mau jadi Bisa di-mute ya teman-teman ya. Nanti suara Ustazah kalah loh. Raja Muda Karama. ya Ustazah kecil lagi deh suaranya. Iya, jadi teman-teman bisa di-mute mulutnya ya. Nggak apa-apa nggak di-mute Zoom-nya, tapi mulutnya di-mute dulu ya. Jangan ada yang ngobrol dulu ya. Jadi nanti biar suara Ustazah kedengaran. Dan nggak ada yang coret-coret. Ayo Mas Dava, ini nanti share screen-nya Ustazah nggak kelihatan tulisannya. Ayo dihapus Mas Kemarin Dava. ada Ustazah. Yuk dihapus Mas Dava. Gak sengaja Mas Dava itu Ustazah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan bahas Iya. tentang angin. Nah, pemanfaatan sumber energi angin itu sedang gencar-gencarnya ya teman-teman dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia loh. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya, ya. Contoh pemanfaatan sumber energi ini bisa menggunakan kincir angin. Nah, kemarin teman-teman sudah mengaplikasikan, membuat, menggambar kincir angin Kincir angin. contohnya ya, yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, jadi kalau ini teman-teman bisa lihat ya, generator, turbin. Nah, ini itu bisa menghasilkan energi listrik ya. Bisa menghasilkan energi listrik untuk kita pakai di rumah masing-masing kayak gitu. Dibantu dengan apa? Generator dan turbin. Asalnya dari mana? Menggunakan kincir angin. Nah, kalau di Belanda tuh teman-teman bisa tuh, pernah nggak lihat ada kincir angin? Nah, itu adalah salah satu sumber energi ya yang bisa menghasilkan tenaga listrik seperti itu. Nah, Itu ke Banjar ngeliat itu banyak. iya di Banjar, di Jawa tuh banyak ya. Itu ke Yang seperti Banjar. ini, generator, turbin seperti ini banyak. Kincir angin ya. Itu ada baling-balingnya tuh di atas tuh. Nah, jadi dia kalau nanti bergerak, dia Doraemon mutar, baling-baling itu dia bisa menghasilkan listrik ya, kayak gitu. Jadi listriknya ini dihasilkan dari angin. Gitu. PLTB. Ada yang dihasilkan dari panas bumi, ada yang dihasilkan dari angin. Nah, kemudian yang selanjutnya air. Air itu apa? Air itu untuk mandi Ustazah, untuk minum, untuk menyiram tanaman, untuk bikin kolam ikan. Iya benar, nggak ada yang salah kok. Tapi kalau menurut teorinya, air itu adalah sumber energi yang bersumber dari tenaga air. Air itu juga bersumber dari tenaga air ya, sumber energi tadi ya teman-teman.
Nah, air ini sudah lama dimanfaatkan karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Nah, air itu masih berlimpah ya teman-teman. Tapi tidak boleh dalam menggunakan air itu berlebihan, harus secukupnya sesuai kebutuhan. Nanti kalau misalkan airnya habis sekarang, kasihan dong anak cucu kita nanti di beberapa tahun ke depan. Ya, nggak bisa menikmati air bersih terutama. Terus nanti airnya cepat habis. Iya, airnya cepat habis kalau kita menggunakannya dengan boros. Konsumsinya kebanyakan. Iya, betul. Jangan sampai kebanyakan ya. Secukupnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya PLTA. PLTA apa? Ada yang Pembangkit tahu listrik nggak? tenaga air. Iya, Ih, banyak pembangkit PLTA. listrik tenaga air. Adakah ayah bundanya yang kerja di PLTA? Di PAM? Nggak ada saja di sini Ada. saja. Oh iya. Ini kok macet lagi sih? Macet Kalau di lagi. Jawa Barat. Nah, PLTA ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan. Nih, teman-teman siapa yang pakai PAM? Itu adalah salah satu sumber PAM tuh energi apa? air ya. PAM, air PAM. Air PAM. Oh, tandon. Kan ada tuh air PAM atau air sumur. Ya, kayak gitu. Atau air tanah? Air tanah. Ada air tanah kah? Tak ada. Tak ada. Saya dipanggil. Ada, Ya, teman-teman. Ada Ustazah dari tanah airnya. Oh, dari tanah airnya, iya. Sumur ya maksudnya ya. Kan tanahnya digali. Terus Nggak ada, dibuat Ustazah. sumur. Gitu. Dikasih air tanahnya. Tanahnya bukan dikasih air. Itu airnya kan memang dari tanahnya. Makanya kenapa sumur itu digalinya sangat dalam. Ya, karena itu ada sumber mata air di tanah yang paling dalam, kayak gitu. Bukan tanahnya dimasukin air ya, bukan. Gitu ya, Mas Dava. Karena tanahnya kalau kita gali semakin dalam, dia akan muncul sumber air. Muncul air. Kemudian yang lanjutnya yaitu biomasa. Apa Ustazah biomasa? Yaitu sumber energi yang dihasilkan dari Kayak air benda-benda di zam-zam. sekitar kita seperti kayu, limbah pertanian, kotoran hewan, dan tanaman hidup. Ustazah macet-macet. Iya kah? Macet kah teman-teman? Enggak. Berarti jaringan Mbak Ivian mungkin ya. Enggak, Ustazah, enggak. Jaringan Mbak Ivian mungkin ya. Soalnya tadi suara Mbak Ivian juga agak macet-macet waktu Ya, jaringannya Bapak Ustazah. Nah, kemudian pemanfaatan Suara Ivian kan berenergi Coba saya biomasa benerin itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan bentuk-bentuk energi lainnya. Ini teman-teman contohnya bisa dilihat di gambar nih. semuanya kok. Nih ya. Ustazah, fotosintesis itu apa, Ustazah? Kayak pernah dengar. Fotosintesis. Ayo, ada nggak? Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Kayak pernah lihat di buku gitu. Iya, fotosintesis itu maksudnya tanaman membutuhkan CO2 ya untuk keberlangsungan proses fotosintesisnya. Jadi, tanaman kan menghasilkan O2 nih teman-teman. Dia itu memerlukan cahaya matahari juga ya untuk proses fotosintesis. Makanya kenapa kalau tanaman enggak kena cahaya matahari itu bisa layu, bisa warnanya kuning, bisa warnanya coklat, bahkan mati. Itu karena tidak adanya cahaya matahari yang mengenai tanaman tersebut. Ya, jadi tanamannya kerdil, mati, layu gitu. Jadi salah satu sumber energi untuk fotosintesis adalah cahaya matahari. Apa Mbak Ivian?
Wow. Gitu ya. Namanya meninggoy. Kok ribet sih Ustazah? Iya, nggak ribet kok. Meninggoy, Itu nanti Ustazah teman-teman meninggal. akan, iya Ustazah paham, meninggoy itu meninggal. Tapi kan tanaman kan nggak ada yang meninggal, adanya Tenang saja. mati. Kalau manusia Berarti baru itu meninggal. meninggal, gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk Bentuk energi. negeri. Energi. Ada energi panas, energi Oh cahaya, iya. energi Satu panas. bumi, energi Bunyi. listrik, Tiga dan apa energi itu? kimia. Ini. Itu apa sih Emoji Ustazah? Kok senyum. makin susah? Nggak susah ya teman-teman. Kita coba pelajari sama-sama. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dalam bentuk panas atau energi yang dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Langsung contohnya aja deh. Contohnya tuh maksudnya matahari, uap air, dan panas bumi. Di mana ketiga contoh ini kan menghasilkan yang namanya panas. Makanya kenapa disebut energi panas, karena mereka menghasilkan panas gitu. Matahari menghasilkan panas. Uap air, tahu nggak uap air tuh berasal dari mana biasanya? Misalkan nih uap air, teman-teman Dari ngerebus laut. air, terus ada mendidih, airnya tuh mendidih. Ada uap dari air itu yang mendidih. Nah, itu yang namanya uap air, ya, panas dia. Kayak Air gitu. Dia panas. berupa uap, tapi kalau dibiarkan dia akan mengendap menjadi air. Makanya namanya uap air. Kemudian juga panas bumi tadi ya, yang Kalau dihasilkan saya dari biasanya pembangkit suka main listrik. ulang. Itu. Nah, gitu ya teman-teman. Selain dari panas matahari, panas kompor juga merupakan energi panas, ya. Kompor gas atau kompor hok. Nah, itu menghasilkan energi panas, ya. Untuk kita gunakan masak. Masak apa? Masak air, masak goreng Masak mie, ikan, masak ayam mie, goreng, ayam telur, goreng, telur. ikan, Kok nggak ada yang ikan, menyebutin sayur sih? tahu Itu ya tempe. teman-teman, tahu tempe gitu. Nah, ini Apa? salah satu contoh lainnya. Bukan. Nih, kalau teman-teman sudah SMA, sudah SMP nanti bisa nih diajak oleh ustazahnya untuk eh, melakukan percobaan, ya. Jadi dia ini menggosokkan batu, nanti akan menghasilkan Jadi panas, panas. teman-teman. Pernah nggak mencoba? Jadi api. Jadi api. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang zaman terdahulu ya teman-teman. Mereka susah Kalau mau menemukan yang camping. namanya api, sehingga mereka menggunakan batu, kemudian mereka gosok-gosokkan kedua permukaan batu itu, dan akhirnya menghasilkan panas atau api ya untuk Iya. Untuk memasak. camping juga bisa. Camping juga bisa, betul. Ya, kalau kita lupa bawa korek, kita bisa menggunakan batu untuk menghasilkan panas atau api ya. Api lama saja. Iya, bener lama. Kalau yang nggak Saya sabar, pernah nyobain udah deh tapi nggak saya nggak. jadi. Iya, gitu ya. Makanya kalau mau camping jangan lupa bawa korek gitu. Biar nggak kayak gini. Nanti kalau kayak gini nggak kelar-kelar bikin panasnya. Itu kok pakai baju SD Ustazah. Iya, karena Kalau ini saya kan untuk enggak. pembelajaran, jadinya dia mencobanya yang sesuai seragam. Tuh. Yo, dengerin dulu. Pakai rambut. Lanjut, energi cahaya. Sumber energi cahaya Aduh, aduh, terbesar sakit. diperoleh dari matahari. Masih matahari ya, yang panas, yang cahaya itu dari matahari. Kemudian bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Gitu. Beda sama malam ya. Kok bisa sih Ustazah ada siang dan malam? Yo, kelas 1 sudah dapat pelajarannya. Kira-kira dijelaskan nggak sama ustazahnya waktu itu?
Kan kelas 1 ada pembahasan tentang siang dan malam. Yo, tahu nggak kenapa bisa siang dan malam? Karena karena bumi kita berputar. Iya, betul. Kena cahaya bulan menjadi malam, yang kena cahaya Iya, malam menjadi betul. siang. Iya, jadi bumi kita itu berputar pada porosnya ya teman-teman, di mana Bagian yang sisi kena kanan bagian bulan sisi jadi kanan yang gelap. kena bulan jadi gelap, betul. Bagian yang kena matahari jadi terang, gitu. Sekarang saja mau tanya, bulan itu punya cahaya enggak? Enggak punya. Enggak punya. Kenapa Terus lagi? kenapa bulan bisa bersinar? Ayo, bulan nggak punya cahaya, tapi kok dia bisa bersinar tuh di malam hari, menerangi bumi? Enggak, suaranya kedengaran juga. Oke, kenapa bulan bisa bersinar kalau di malam hari, padahal dia nggak menghasilkan cahaya? Kenapa? Ayo. Karena bulan Karena Karena matahari sinar ke bulan. iya benar, karena matahari memantulkan sinarnya, cahayanya ke bulan, sehingga bulan di malam hari tampak cantik. Ada cahayanya dia nggak gitu. Kalau di siang hari dia kalah sama cahaya matahari, makanya dia nggak terlalu cantik. Cantiknya kalau malam. Kosong. Gitu ya. Nah, Kalau kemudian bulan gosok kita bisa main arang-arang. Seru. Kemudian energi cahaya juga dihasilkan dari lampu ya teman-teman. Tetapi energi cahaya lampu tidak sebesar energi matahari. Energi cahaya lampu itu juga berasal dari energi matahari. Gitu ya. Melalui tadi itu. Listrik. Lawan Listrik listrik. tadi. Gitu. Tega. Kemudian ya. Kenapa kalau kita tuh memegang listrik, kita bisa kesetrum? Karena listrik itu Karena mengandung apa? Iya. Saya pernah kesetrum Ustazah. Iya, Ustazah juga pernah kesetrum, tapi kesetrumnya Saya cuma juga pernah sedikit. kesetrum di laptop. Kalau saya kan lagi kalau ayah saya kan lagi benerin PC saya lah. Nah, di situ tuh katanya itu tuh anjing. Mbak Ivia. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya ada energi bumi. Energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bumi tentunya. Bunyi Ada tentunya suara ya. pip. Contohnya trompet, gendang, gitar, suling, rebana, marakas, dan lain sebagainya. Alat-alat yang menghasilkan sumber bunyi. Gitu. Teman-teman deh, coba pukul panci ayah bundanya, pasti menghasilkan bunyi. Ya. Coba ya Ustazah ya. Saya coba ya. Saya ambil dulu. Nanti buku juga meja dipukul menghasilkan bunyi. Tangan teman-teman coba, kalau tepuk tangan menghasilkan bunyi enggak? Iya, menghasilkan bunyi gitu ya. Saya sudah. Tapi bunyi lemah ya, bukan bunyi kuat. Nah, ini pelajaran SPDP Benar, ini Ketik juga kaitannya Ustazah. gitu. Benar Iya, Ustazah, saya betul. sudah coba ternyata benar. Iya, memang benar. Ketik juga ada kan Ustazah, dia akan berbunyi. Iya. Meja ya bisa dipukul Ini nanti kan menghasilkan segigi bunyi. dipukul. Kemudian yang selanjutnya energi listrik. Energi yang ditimbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Contohnya baterai, kipas angin, radio, televisi, kulkas, mesin cuci, laptop, HP yang di-charger dan lain sebagainya. PC. Iya, TV atau televisi sama ya. Kenapa Ustazah?
Karena kalau baterai di dalamnya itu ada yang namanya penghantar listrik ya teman-teman. Coba teman-teman buka deh isi baterai. Pasti di dalamnya itu terdapat seperti komponen-komponen kimia. Nah, itu adalah yang namanya penghantar listrik. Kalau kipas angin, dia ada mesinnya, ya di belakang baling-balingnya itu kan ada mesin. Nah, di mesinnya itu ada penghantar listrik yang dimana nanti dicolok ke terminal atau ke kabel dia bisa nyala. Begitupun juga dengan radio, dengan televisi, ya. Mereka punya komponen-komponen berupa penghantar, di mana di dalam penghantarnya itu pasti ada arus listriknya. Sehingga ketika kita colok kabelnya ke terminal atau ke colokan, dia bisa nyala, menghasilkan angin, menghasilkan gambar kayak gitu. Ya. Kemudian ada energi kimia. Makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia. Energi kimia tuh kayak apa, Ustazah? Energi Jadi kimia tuh berbahaya kayak dong, Ustazah. apa Mbak Ivian? Kayak protein, Jadi berbahaya. tuh, vitamin. Enggak. Jadi energi kimia itu ada yang berbahaya, ada yang enggak. Yang berbahaya itu misalkan HCl, Terus ada yang sehat. NaCl, yang kayak gitu-gitu. Biasanya untuk praktek di Vitamin C, laboratorium. vitamin A, Ya, vitamin di laboratorium misalkan ada cairan NaCl, cairan ACl, cairan HCl dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya dan tidak dikonsumsi untuk kita. Beda lagi kimia yang tidak berbahaya. Contohnya tadi, misalkan karbohidrat. Itu berupa nasi, kentang, ubi-ubian, kemudian ada lemak, protein. Kalau protein kan bisa telur, daging, tempe, tahu, gitu. Kemudian ada vitamin. Vitamin biasanya kita dapat di buah-buahan dan sayur-sayuran atau dalam bentuk tablet kayak gitu, obat gitu ya, Saya atau paling sirup suka tomat. gitu bisa. Nah, Saya paling dari kimia, bahan-bahan kimia yang tadi kita konsumsi itu tersimpan energi kimia di mana dia akan bereaksi di dalam tubuh kita, ya. Misalkan nih, kalau kita lagi sariawan, kita konsumsi vitamin C, maka energi kimia itu akan bereaksi di tubuh kita sehingga sariawan kita akan sembuh dibantu dari vitamin C tadi dan sistem kekebalan tubuh kita gitu. Salah satu Vitamin C itu contohnya. seperti ikan bisa nggak, Ustazah? Vitamin C itu banyak ya, bisa dari buah-buahan, bisa dari obat, ya, bisa Vitamin A dari juga banyak, sayur Ustazah. gitu. Vitamin B. Vitamin B Ustazah. juga ya dari makanan-makanan tertentu. Nggak semua makanan mengandung vitamin B ya. Kayak gitu. Ustazah, Ya. saya paling suka tomat, Ustazah. Ih, suka Karena tomat tomat. itu bisa Kenapa? mencerahkan kulit, makanya kulit saya putih. Oh iya benar. Tomat itu bisa mencerahkan kulit ya, bisa buat masker. Enak lagi Daripada kalau masker yang dikonsumsi. buatan saja berbahaya, Ustazah. Iya, bener. Kalau teman-teman biasanya yang mbak-mbak nih, kalau Enggak mau sehat juga tuh. kulitnya dimaskerin, pakai Saya masker dengan alami saya dari juga nggak usah menaskan buah-buahan, diri. kayak gitu. Atau bisa aja konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang menyehatkan, yang Saya mending bergizi. maskeran, Ustazah. Insya Allah kulitnya akan sehat, gitu ya. Kalau saya mah kering, Ustazah. Kalau yang cowok-cowok mah nggak perlu, Ustazah. Yang cowok-cowok gak perlu. Iya, kenapa? Tapi cowok-cowok sering pakai bedak, Ustazah. Siapa yang pakai bedak, Mbak Ivian? Emang pakai bedak salah ya? Ya pernah saya lihat Mas Delta Oh pakai yang bedak. sering pakai bedak itu Ustazah, saya tahu Ustazah. Bibi Siapa? Madura sering pakai bedak. Nah, kamu juga sering kok, Daf. Iya. Kalau Bibi Madura kan bedak dingin ya, Aja teman-teman saya ya, salah yang kan dipakai. Ustazah kalau pakai bedak. Oke, udah. Materinya insya Allah sudah. Ada yang ingin tanyain kah dari teman-teman?
Ustazah tutup ya ini Enggak. ya. Ustazah, sekali-sekali kita nyanyi bersama. Nyanyi Ustazah, bersama. itu kok di atas itu di bawah suara itu kok ada tulisan record, Ustazah? Iya, itu ustazah rekam. Jadi ini ustazah menjelaskan materi ke teman-teman tuh ustazah rekam ya. Nanti ustazah bisa upload Nanti di dimasukin di channel YouTube. Ustazah. Tuh. Oke, capek Dimasukin teman-teman? ke YouTube, Ustazah. Capek? Iya, Capek ya? iya, Iya, Ustazah, biar capek kita semua bisa ustazah. dan dapat Tuh, duit. Iya, Mas masukin Radit tuh Ustazah. sampai Nanti molet linknya kirim tuh ke karena saya. capek. Iya, B aja tuh, nanti. Ustazah. Temen Oh, YouTube. B Nanti aja. linknya kirim ke saya, Ustazah. Iya, nanti dikirim di grup ya. Ustazah tahu ini Nonton di YouTube, Ustazah. Nanti di-upload di Judulnya, Ustazah. YouTube. 3 Hamzah. Iya, nanti Subscriber di-upload. Ustazah sekarang berapa Ustazah? Hah? Apa Mas Firas? Subscriber. Berapa menit kita zoom Ustazah? Subscribernya Ustazah, nanti dikit, saya Mas subscribe-in. Firas. Kan Ustazah cuma buat upload video teman-teman aja, nggak ada konten yang lain. Tidak. Kita zoomnya sudah 45 menit. Tapi kok nggak keluar, Ustazah? Nggak keluar. Kok cepet banget, Iya, Ustazah? Cepet Ustazah banget. tahu. Iya dong, kan Ustazah ngitung. Coba teman-teman ngitung, bisa nggak? Tadi mulai jam berapa? Oh, pakai HP, Sekarang jam Ustazah. berapa? Dimenitin. Iya. Itu Ustazah sudah lihat 55 menit. Bentar. Kita zoom. Egois. Egois siapa yang Siapa yang egois? egois? Kalian tuh terlalu jam loh. Oke, sudah? Hampir Nggak ada 1 yang jam. ingin ditanyain? enggak. Enggak, Ustazah. Oh, Capek. Saya mau tanyain, Ustazah. Tanya apa, Kalau- Mbak? Nanti ada tugas Hmm? kayak Google Form gitu. Kenapa? Tugasnya Google Form Bu Ustazah. Saya nulis itu saja. Ustazah, Tugasnya coba kita menulis merasa ya. hari aja. Kita pasti sudah senang. Ustazah. Kan minggu lalu sudah pakai Google Form latihan soal matematika. Minggu Saya ini tidak juga suka. dong, Ustazah. Tidak suka Minggu manual depan saja. ya, matematika lagi nanti Setiap hari pakai Google Form. Seminggu 2 kali saja 2 kali. Nanti Dua, teman-teman Ustazah, seminggu 2 nanti kali. teman-teman jarang nulis dong. Ya, Ustazah. Ya, gitu ya. Coba sekarang buka bukunya halaman 36. Ustazah mau ngecek nih teman-teman. Halaman 36. Tiga maksudnya Aku, Ustazah. sekali-sekali masa kita pakai Teman-teman. sekali aja sih pakai Google Form. Teman-teman dibuka bukunya halaman 36, buku tema 6-nya. Halaman Ya. berapa saja? 36. 36. Nah, di situ ada lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Teman-teman disuruh mengisi soal nomor 1 sampai 5 dan di samping kanannya itu ada jawabannya A sampai E. Nah, kira-kira soal nomor 1, coba Mas Atta bacakan soal nomor 1. Yo, Mas Atta. Kira-kira apa sih? Kelas air dapat menghasilkan sedikit listrik. Yo, apa jawabannya? Gerak air dapat menghasilkan energi, betul. Ya, gerakan air dapat menghasilkan energi listrik, ya. Betul sekali, Mas Dava. Kemudian soal nomor 2, silakan dibaca. Siapa ya? Mas Radit deh, Mas Radit. Coba Mas Radit Halaman baca berapa? soal nomor 2. Halaman berapa, Ustazah? Halaman 36. Yang cerangin dapat menggerakkan titik-titik
yang akan membangkitkan energi listrik. Ya, apa? Kincir angin dapat menggerakkan apa? Energi kan sudah dijawab tadi. Masih kincir lagi. Sumber. Sumber, Generator. yakin. Generator, betul. Tadi siapa yang jawab generator? Mas Adit? Iya benar ya. Jadi kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Ya, gitu. Pak Mas Dafa, kenapa? Itu kok Dita pakai kacamata sih, Ustazah? Kak Dita pakai kacamata. Izep. Yang ketiga, yang ketiga coba Mas Aziz. Ya Mas Aziz, nomor 3. Air adalah contoh sumber. Mas Aziz. Kok Mas Yang Aziz mana yang Ustazah? jawab? Saya bingung. Yang nomor Halaman 4, yang nomor 4. 36. Nomor 3, Mas. Halaman 3. Halaman Sesat. 36. I am sesat. Nomor 3. Silakan Mas Aziz baca soalnya dan dijawab. I am sesat. Adalah kalau nggak bisa gantian saya. Energi, sumber. Sebentar, yang Ustazah panggil Mas Ajis. Yuk, kasih kesempatan untuk Mas Ajis menjawab ya, teman-teman. Yang lainnya, diam dulu. Ayo Mas Ajis, dibuka. Kok gini Ustazah? Gini gimana? Bukunya beda kah? Di halaman 36 saya kok gini Ustazah? Mana coba tunjuk di layar. Kok beda? Anda Mas, kita buku tema 6. Itu tema 5. Tema 6 ya. Itu tema 5. Yes. Mas Ajis gagal fokus ya teman-teman. Salah buku. Salah buku ya betul. Ada. perempuan itu memang lebih pintar katanya. Ya tadi sih teman-teman apa namanya pada ribut kan jadi Mas Ajis nggak dengar waktu Ustazah bilang buku tema 6. Oke, sudah Mas Ajis? Silakan dibuka halaman 36. Iya, itu mana? Apa? Ada yang keluar dari Zoom? Yang mana Ustazah? Halaman 36 Halaman nomor 3. Halaman 36. Ya, Maka betul. sudah dibilang tadi. Baik, Ayo, nanti Ustazah mute semua. Ya, nomor 3 Mas Aziz. baik kau dengar. Contoh energi. Dijawab kok Ustazah. Dijawab. Astagfirullah. Allah, ini kapan bacanya ini? Ayo, yang mana? Air adalah contoh Sudah mau titik-titik baca energi. tahu. Air Tadi yang adalah sudah- contoh Titik-titik energi. Nah, tadi yang sudah dijawab itu Sumber. energi sama generator. Nah, masih ada kinetik, sumber, dan oksigen. Kira-kira yang mana jawabannya? Kok ada dua Ustazah kotaknya? Kinetik. 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 Air loh, teman-teman, air. Tadi salah. sumber energi. Iya, betul. Air adalah contoh sumber energi ya, teman-teman. Sumber energi. Itu apa Ustazah? Berarti baca kinetik. Kinetik. Kinetik tuh apa ya? Ada yang tahu kinetik? Kalanya nanti aja Ustazah. Saya betul Ustazah. Hmm? Oh, aku ya itu aku. Energi kinetik tuh maksudnya kinetik itu gerak ya teman-teman, gerak. Jadi
Gerak. Ya, energi gerak atau energi kinetik itu sama. Sekarang nomor 4. Coba Mas Satya dibaca soal nomor 4. Kalau macet. Air energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Yang mana? Kinetik. Iya, betul. Jadi energi kinetik atau energi gerak air dapat menggerakkan kincir angin. Gitu, betul sekali. Yang nomor 5, coba siapa nih yang mau menjawab, angkat tangan. Mas Akil, duluan Mas Akil. Ayo Mas Akil. Apabila Mas Aja Fahmi, Mas Ustazah, Fahmi ini angkat coba duluan ya. ada 37. Kali ini semuanya harus dapat juga dong, biar Oh gitu, nanti puas. nggak cukup waktunya kalau semuanya dapat. Oke. Ya, yang Oksigen kedua Mas Akil. dari tadi coba terus, padahal yang benar kosong ya. Oh iya, coba terus ya. Iya ya, Ustazah baru sadar. Ayo Mas Akil. Ayo nomor 5 Mas Akil, sudah dijawab belum? Sudah, oksigen sudah. Oke, Saat benar. bernapas manusia menghirup oksigen. Iya, oksigen. Tahu nggak oksigen itu apa? Tahu. Apa? Untuk bernapas. Oksigen adalah Kalau udara nggak ada, manusia akan mati sudah. Betul. Jadi oksigen itu adalah udara ya, tahu teman-teman. nggak? Di Udara yang kelas kita SMP itu ada murid baru loh. oksigen atau nama kimianya itu O2. O2, oksigen, udara sama ya. Kalau teman-teman biasanya tahu udara. Sekarang Saya nambah dulu lagi nama lainnya artinya oksigen. Nanti kalau ditanya nama kimianya apa? O2 Ustazah. O2 itu oksigen kayak gitu atau udara. Tuh sama ya, teman-teman. punya alat oksigen. Ya udah, Yang untuk karena di- sudah sejam kita Zoom. Tapi jangan sedih. Besok kita Zoom lagi, kita review materi. Insya Allah semuanya Ustazah kasih pertanyaan, Ustazah tambahin poin. Siapa yang bisa jawab dapat poin ya. Jadi nanti malam Terus hadiah silakan dong Ustazah, teman- biar terus Ustazah. ada Nanti hadiahnya tinggal dong. ambil hadiahnya ke sekolah. Ini kan bukan acara sekolah. Jadi hadiahnya nanti minta ayah bunda masing-masing ya. Gitu. Enggak boleh curang. Kok curang? Kalau misalnya Iya, kasih teman-teman. poin itu, poinnya yang lebih banyak harusnya dikasih hadiah dong. Kan Biar poinnya seru. nilai, bukan hadiah. Gitu, dari saja kan nilai. Ya, ya udah. Kan nilai kalau yang lebih bagus harusnya dapat hadiah biar semakin seru. Itu kalau di kelas nanti bisa dikasih hadiah. Kalau Zoom susah Mbak Ivian. Kalau di kelas kan semuanya hadir Nggak di apa-apa, kelas. Ustazah nanti tinggal ngambil Memperhatikan hadiahnya semua. ke sekolah. Kalau menang nanti bisa lihat sekolah yang bagus itu. Iya, amin. Semoga segera bisa sekolah ya. Ya udah, teman-teman lanjut Al-Qur'an ya habis ini. Udah jam 9 soalnya. Gitu ya. Boleh keluar ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coret-coret dong, wabarakatuh. coret-coret.